sangat penting bagi keberlangsungan suatu bangsa. Tanpa dasar negara, negara akan goyah dan tidak memiliki tujuan yang jelas setelah negara tersebut merdeka. Dasar negara sangat penting bagi keberlangsungan suatu bangsa. Tanpa adanya dasar negara, negara tersebut akan goyah dan tidak memiliki tujuan yang jelas setelah negara tersebut didirikan. Sebaliknya, dengan adanya dasar negara, negara tersebut akan stabil dan bangsa tersebut akan lebih stabil dan dapat menghadapi berbagai permasalahan yang datang dari berbagai arah. Sebagai bangsa Indonesia, kita mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 prinsip, dan sebagai dasar negara, Pancasila memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memahami dan menghargai sejarah Pancasila. PPUPKI menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang berlangsung hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, dan Hatta memberikan pidato tentang negara Indonesia. Ketika Soekarno menyampaikan pidatonya, beliau menjelaskan pentingnya filosofi dasar dan pandangan hidup bagi suatu negara yang merdeka. Soekarno juga menguraikan 5 nilai dasar filosofis, yaitu kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno kemudian memberi nama 5 nilai dasar tersebut dengan sebutan Pancasila. Untuk menyempurnakan rumusan yang diajukan oleh Presiden Soekarno, dibentuklah Panitia 9 yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Panitia 9 inilah yang melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap rumusan Pancasila. Revisi tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, yang ditandai dengan pembacaan rumusan final pembukaan Undang-Undang Negara oleh Muhammad Hatta dan pencantuman Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan final Pancasila saat itu yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila secara resmi dimulai pada tahun 1964, setelah Presiden Soekarno mengusulkannya sebagai hari penting dalam sejarah Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila ini menjadi sarana untuk menghargai para pendiri bangsa dalam merumuskan nilai-nilai dasar menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, hari lahir Pancasila juga menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga keharmonisan dan keberagaman di tengah masyarakat Indonesia. Menurut Santoso, pudara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merujuk pada penurunan atau hilangnya pemahaman dan tindakan nyata terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun faktor-faktor penyebab pudara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan masyarakat diantaranya 1. Ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral. Yang kedua adalah konflik sosial. Konflik sosial dan perpecahan dalam masyarakat dapat menyebabkan berkurangnya rasa hormat terhadap nilai-nilai persatuan, di mana saat masyarakat kesulitan untuk mencapai kesepakatan bersama, maka nilai-nilai persatuan dan kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila bisa memudar. 3. Pengaruh globalisasi dan modernisasi. Dalam era globalisasi dan modernisasi yang cepat ini membawa perubahan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, yang terkadang
yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik dapat merusak nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai keadilan sosial dan kejujuran. Tindakan korupsi ini dan penyalahgunaan kekuasaan atau mengikis nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Diskriminasi dan ketidakadilan sosial dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti minoritas dapat menjadi sumber konflik yang melibatkan penyalahgunaan atau penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. 1. Pendidikan berbasis Pancasila. Integrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan dan tanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua adalah keteladanan pemimpin dan keluarga, di mana seorang pemimpin, tokoh masyarakat, dan juga keluarga harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. 3. Budaya gotong royong. Hidupkan kembali budaya gotong royong dan kegiatan sosial untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Pemanfaatan media sosial, sebarkan kampanye positif maupun edukatif tentang Pancasila melalui media sosial untuk menjangkau generasi muda. Penegakan hukum yang adil. Harus dapat menegakkan hukum secara tegas, berantas korupsi, dan pastikan keadilan sosial terwujud tanpa adanya diskriminasi. Harapannya adalah semoga nilai-nilai Pancasila kembali menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kita sebagai generasi muda punya peran penting dalam mewujudkannya. Pancasila itu bukan cuma sekedar hafalan atau simbol semata. Pancasila adalah identitas kita sebagai bangsa. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dengan kembali menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Harapannya dari saya tentunya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di semua lapisan masyarakat. Selain itu juga penting untuk mengembangkan budaya, integritas, kejujuran, serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai luhur Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan, menjaga kerukunan, dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadaban. Harapannya agar nilai-nilai Pancasila senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dipahami serta dijadikan acuan dalam melakukan tindakan, sehingga Pancasila terus menjadi dasar yang kokoh dan kuat untuk menjaga persatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Harapannya adalah semoga nilai-nilai Pancasila kembali menjadi fondasi dan pedoman untuk kita semua, khususnya saya selaku generasi muda, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekitar lingkungan kita sekitar terlebih dahulu, agar meningkatkan kesatuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia, serta menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Di tengah peringatan darurat yang kini kian beredar, bahwasanya peringatan darurat bukan hanya sekedar visual, ia merupakan manifestasi dari keresahan masyarakat terhadap kondisi negara ini. Hal ini adalah seruan untuk bertindak, mengingatkan kita tentang pentingnya demokrasi dan menjaga kestabilan politik di negara ini. Mari bersama menjaga nilai-nilai Pancasila dan demokrasi yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.